Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafi Muala Arsya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, perjalanan pasukan Siliwangi, yaitu hijrah dan Long March Siliwangi. Langsung saja kita akan ke materinya. Jadi istilah hijrah ini mengacu pada perjalanan panjang pasukan Siliwangi dari wilayah Jawa Barat ke Yogyakarta yang terjadi menyusul penandatanganan perjanjian Renville antara Belanda dan pemerintah RI pada 17 Januari 1948, di mana 2/3 Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, dan Sumatera Timur dan Selatan diserahkan kepada Belanda. Hal ini berarti bahwa kantong-kantong gerilya di daerah Jawa Barat yang telah terbangun tuh harus dipisahkan ke daerah RI. Nah, maka dari itu sejumlah 22.000 prajurit anggota divisi Siliwangi dipaksa hijrah ke daerah Jawa Tengah. Hijrah ini tuh dimulai pada 1 Februari hingga 22 Februari 1948. Hijrah ini tuh berlangsung melalui 2 jalur, yaitu laut dan udara. Pasukan-pasukan Siliwangi Jawa Barat yang berasal dari Bogor, Cianjur, Padalarang, Purwokerto, dan Ciwidey berangkat ke Cirebon menggunakan kereta api. Dari Cirebon, pasukan ini tuh diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Rembang. Nah, Brigade Tarumanegara dan Resimen 10 berangkat dari Tasikmalaya. Sebagiannya lagi menggunakan kereta api lewat Gombong menuju Yogyakarta dan setengahnya menggunakan truk ke Cirebon. Lalu disambung dengan kapal laut untuk ke Rembang. Gerakan hijrah dari Jawa Barat ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Moko Ginta dan diketuai Aruji Kartawinata selaku Menteri Muda Pertahanan. Nah, jadi penyebutan istilah hijrah ini tuh berlandasan pada keyakinan agama Islam. Hijrah merujuk pada strategi perjuangan Rasul ketika berdakwah. Beliau pergi dari Mekah ke Madinah guna membangun basis kekuatan Islam antara kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga ketika meraih kemenangan, rombongan Rasul kembali lagi ke Mekah. Pandangan tersebut menjadi semangat perjuangan tuh bagi pasukan Siliwangi. Hijrah bukan berarti mundur, melainkan punya nilai strategis. Nah, keberadaan pasukan Siliwangi di Jawa Tengah membuat mereka juga terlibat dalam konflik maupun peperangan antara faksi dari golongan terutama dengan komunis. Sebelum kedatangan, mereka sudah dianggap mengancam kesatuan etnis Jawa yang secara kultural, etnik, dan linguistik berbeda dengan sebagian besar pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI di Solo dan Madiun pada tahun 1948, pasukan Siliwangi itu terlibat aktif dalam upaya penyelesaian kudeta dari musuh di Madiun dan Amir Syarifuddin di Surakarta. Mereka dengan sigap menggagalkan pemberontakan itu. Pasukan Belanda menyerbu tuh ke wilayah Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 atau disebut juga ya agresi militer 2. Nah, maka atas dasar perintah siasat nomor 1 Panglima Tentara dan Teoritis Jawa Kolonel A.H. Nasution dan instruksi Panglima Besar Jenderal Sudirman tanggal 9 November 1948, pasukan Siliwangi yang berada di Jawa Tengah diperintahkan untuk melakukan winget atau penyusupan untuk kembali ke Jawa Barat. Nah, peristiwa ini tuh dikenal dengan sebutan Long March Siliwangi. Apa sih Long March Siliwangi itu? Nah, jadi Long March Siliwangi itu adalah suatu perjalanan panjang yang kurang lebih itu 600 km yang ditempuh oleh pasukan dari divisi Siliwangi.
Nah, perjalanan ini tuh dimulai pada 19 Desember tahun 1948 dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi target agresi militer Belanda II menuju Jawa Barat, daerah asal pasukan Siliwangi. Nah, patut dijadikan catatan bahwa Long March itu berbeda atau justru merupakan lawan kata lah dari Hijrah Siliwangi yang merupakan perpindahan pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dan terjadi pasca perjanjian Renville yaitu 17 Januari 1948. Jadi pada Desember tahun 1948, tentara Belanda menduduki Yogyakarta, jantung dari aktivitas Republik kala itu. Selain mengasingkan para pemimpin, agresi militer ini turut memaksa pasukan Siliwangi untuk meninggalkan Yogyakarta. Nah, bagi pasukan ini tuh perintah untuk meninggalkan Yogyakarta terdengar seperti berita baik. Betapapun dalam prakteknya, Long March Siliwangi penuh dengan kisah heroik dan tak jarang tragis. Perintah untuk memulai Long March dikenal sebagai perintah siasat nomor 1 dengan sandi aloha. Nah, siasat ini tuh dikeluarkan langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Melalui perintah ini, Panglima Sudirman memerintahkan tuh Siliwangi untuk bergerak di bawah komando Letnan Kolonel Daan Yahya. Nah, pasukan yang bergerak tuh berasal dari batalion-batalion yang dipimpin oleh Sudarman dan Kosasih dari Magelang, Darson dari Banjarnegara, Nasuhi dari Wonosobo, Kemal Idris dan Daeng dari Yogyakarta, serta batalion-batalion lain dari Solo. Selanjutnya, rombongan digabungkan tuh ke dalam 3 brigade yang diarahkan menuju 7 lokasi. Nah, brigade pertama tuh di bawah kepemimpinan Kusno Utomo bergerak menuju Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Brigade kedua di bawah kepemimpinan Sadikin menuju Jawa Barat bagian utara, dan bagian ketiga yang dipimpin oleh Samsu menuju daerah Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. Selain 3 brigade tersebut, sebagai batalion di bawah Komandan Ahmad Wiranatakusuma disiagakan di belakang sebagai pengawal Long March. Berbeda dengan Hijrah, Long March Siliwangi berlangsung tanpa bantuan dari militer Belanda. Justru, tentara Belanda kerap memberikan gangguan yang mempersulit perjalanan keluarga besar Siliwangi. Belanda tak segan-segan tuh melakukan pengeboman dari udara lah, mengadakan pertempuran terbuka lah, atau bahkan menahan pimpinan Siliwangi ketika perjalanan yang melibatkan ribuan orang tersebut dilaksanakan. Nah, sebagai contohnya tuh ketika rombongan melewati daerah di selatan kota Cirebon, serangan udara menghantam rombongan ini. Buang. Nah, selanjutnya pertempuran terbuka dengan Belanda juga terjadi setidaknya 5 kali di sepanjang perjalanan pasukan menuju Jawa Barat. Nah, salah satu gangguan paling serius dari tentara Belanda terjadi di daerah Sukowaluh Kaliboto, Kebumen pada 22 Desember tahun 1948. Nah, di daerah ini tuh serbuan tentara Belanda berujung pada penawanan pemimpin utama Long March, yaitu Letnan Kolonel Daan Yahya dan Daeng yang memimpin rombongan dari Solo. Selain dengan Belanda, pasukan Siliwangi juga diganggu oleh aksi gerombolan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat DI atau TII. Patut diingat, DI atau TII ini memang menggunakan Jawa Barat sebagai daerah persembunyian mereka, utamanya daerah pedalaman. Nah, di sisi lain, pasukan Siliwangi itu harus melewati daerah pedalaman ini karena menghindari wilayah-wilayah di mana tentara Belanda bercokol atau sedang berkumpul-kumpul lah. Ya, di sana. Rombongan Long March juga mengalami gangguan alami dari situasi alam yang sulit dan logistik yang harus mencukupi kebutuhan seluruh rombongan.
Nah, kisah heroik Long March ini tuh kemudian diabadikan dalam sebuah film layar lebar berjudul Darah dan Doa karya Osmar Ismail dan Sitor Situmorang. Film ini tuh diproduksi pada tahun 1950. Hanya berselang kurang lebih 1 tahun lah dari berakhirnya pelaksanaan Long March pada awal tahun 1949. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang perjalanan pasukan Siliwangi yaitu Hijrah dan Long March Siliwangi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.